Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai model penugasan dengan contoh kasus maksimisasi. Sebelum kita ke penjelasan maksimisasi, saya terlebih dahulu akan membahas sedikit mengenai model penugasan maksimisasi ini dan perbedaannya dengan minimisasi. Dalam hal penugasan, ya, yang berhubungan dengan biaya, ini perlu saya tekankan sedikit, ya. Jika penugasan berhubungan dengan biaya, waktu dan lain sebagainya yang terkait dengan input, maka tujuan yang ingin dicapai itu adalah minimisasi. Ya. Nah, dengan tujuan ini berarti kita akan mencari komposisi yang mempunyai biaya, waktu, atau input yang minimal. Ini untuk kasus minimisasi. Nah, jika kita merencanakan, sebaliknya ini ya, jika kita ingin merencanakan membagi tugas yang terkait erat dengan output, maka kita akan berusaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka model penugasan dengan tujuan minimisasi itu menjadi tidak relevan lagi, dan tentu saja harus diganti dengan model penugasan dengan tujuan maksimisasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, ya. Yang pertama adalah saya akan memperjelas kembali jika kasusnya maksimisasi, data apa lagi yang dibutuhkan, apakah sama atau tidak, nanti kita lihat bersama. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, ya, untuk model penugasan maksimisasi ini. Apakah langkahnya sama atau berbeda, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian saya akhiri presentasi saya pada model penugasan dengan kasus maksimisasi ini dengan mengambil contoh kasus. Jadi ini 3 poin utama yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Nah, sebelum saya menguraikan mengenai data yang dibutuhkan dalam menggunakan model, saya terlebih dahulu akan memberikan penjelasan lagi, ya, mengenai maksimisasi ini. Jadi perlu saya tekankan di sini adalah bahwa dalam model penugasan dengan tujuan maksimisasi ini, ya, langkah-langkahnya itu adalah sama dengan model penugasan dengan tujuan minimisasi, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalau mengenai data, ya, kalau kita membahas data apa saja yang dibutuhkan dalam menggunakan model, maka yang pertama ini tentunya jumlah tugas yang perlu diselesaikan di dalam perusahaan. Ya, ada berapa tugas yang harus diselesaikan? Ya, mungkin ada 5 tugas, 6 tugas, atau mungkin lebih dari itu. Kemudian, berapa jumlah karyawan yang akan mengerjakan tugas tersebut. Kemudian berikutnya, ukuran kesuksesan apa yang akan kita gunakan dalam maksimisasi. Tentunya kalau maksimisasi beda dengan minimisasi. Kalau maksimisasi, ya kita ingin mengoptimalkan keuntungan
dari pengalokasian atau penugasan karyawan pada tugas-tugasnya, ya. Kalau yang contoh kemarin minimisasi, ya kita berusaha untuk bagaimana meminimumkan, apakah itu biaya atau waktu, ya, yang berhubungan biaya, waktu, atau berapa input minimal yang kita gunakan. Tetapi kalau maksimisasi, ukuran kesuksesannya berbeda, ya. Kemudian yang keempat, tujuan penyelesaian yang diinginkan, ya. Tujuan penyelesaiannya apa, ya. Baik, sebelum kita ke contoh kasus ini, ya, ini sudah include di dalamnya langkah-langkahnya, ya. Jadi saya akan menguraikan atau menjelaskan contoh kasus, juga di situ termasuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Nah, saya akan tekankan lagi bahwa semua langkah yang dilakukan di dalam model penugasan dengan tujuan maksimisasi ini sama dengan model penugasan dengan tujuan minimisasi. Saya ulangi, semua langkah-langkahnya sama dengan tujuan minimisasi, ya, pada kasus maksimisasi ini. Satu-satunya perbedaan prosedur penyelesaian antara model penugasan dengan tujuan minimisasi, ya, dan model penugasan dengan tujuan maksimisasi adalah bahwa sebelum pengurangan per baris dilakukan untuk model penugasan dengan tujuan maksimisasi, maka semua datanya itu dikalikan dengan -1, ya. Saya ulang, perbedaannya di sini, kalau minimisasi kita langsung bisa mencari nilai terkecil per baris atau per kolom, kemudian kita kurangkan semua angka dalam baris itu ke nilai minimal yang ada di baris masing-masing, ya, pada karyawan, pada pembagian karyawan. Sebaliknya pada kasus maksimisasi ini, ya, sebelum pengurangan per baris dilakukan untuk model penugasan ini, maksimisasi maksud saya, maka semua data yang kita alokasikan pada baris maupun pada baris, ya, itu harus dikalikan, ya, dengan -1. Oke, saya kira itu yang harus saya sampaikan dulu sebelum masuk ke contoh kasus. Nah, pada contoh kasus ini saya sudah siapkan, ya, ada contoh kasus mengalokasikan 5 karyawan atau menugaskan 5 karyawan pada 5 pekerjaan, ya. Baik, pada tabel ini Anda bisa lihat ada karyawan 1, ya, sampai 5 pada kolom pertama, dan kolom setelahnya itu adalah menggambarkan, ya, kemampuan karyawan di dalam memasarkan suatu produk, ya. Misalnya untuk K1 atau karyawan 1, ya, jika dia menjual produk 1, maka kemampuannya, ya, kemampuan penjualannya sebesar 20.000 misalnya, ya, atau 20 juta. Tapi kita perkecil saja angkanya agar kita bisa lebih mudah menghitungnya, ya, di sini. Ini kasus ini, ya. Kemudian untuk karyawan 1 menjual produk 2, maka akan meningkat margin, ya, yang
dia bisa peroleh, yaitu 25. Kemudian juga untuk produk 3 ya, ini ya menurun ya untuk kasus ini, yaitu sebesar 20 ya, kurang dari 5 dari produk 2 sebelumnya untuk karyawan 1 ya. Begitu seterusnya hingga produk kelima. Jadi ini menggambarkan satuan margin yang mampu dilakukan oleh perkaryawan yang akan ditugaskan untuk menjual produk ya. Oke. Nah, bagaimana langkah ya? Langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan penugasan karyawan untuk kasus maksimisasi ini. Yang pertama, saya sudah sebutkan dari awal tadi bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setiap baris maksud saya itu akan dikalikan dengan -1 ya. Ini yang perlu diingat. Jika maksimisasi, kita perlu mengalikan setiap angkanya dengan -1. Kalau minimisasi tidak perlu, tapi kita harus mengidentifikasi setiap barisnya nilai-nilai atau angka yang paling kecil. Kemudian angka itu akan kita kurangkan. Ya, maksudnya setiap angka, kalau minimisasi nih ya, setiap angka pada baris harus dikurangkan dengan nilai atau angka yang terkecilnya. Tapi tanpa melakukan mengalikan lagi, maksudnya tanpa harus dilakukan lagi pengalian dengan -1. Sebaliknya pada maksimisasi kita harus menggunakan angka -1 untuk dikalikan ke data-data pada alokasi setiap karyawannya. Nah, kemudian akan dilakukan ya, setelah dilakukan pengkalian setiap angka pada penugasan setiap produknya yang tadi kasus tadi ya. Setelah itu akan dilakukan pengurangan pada setiap baris ya. Setelah kita kalikan -1 akan dikurangkan setiap barisnya. Dan setiap baris pada tabel akan dipilih angka terkecil pada setiap angka pada baris akan dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Nah, ini yang sama dengan minimisasi ya untuk kalimat ini, mulai dari setiap sampai di sini. Ya. Tetapi yang perbedaannya adalah setiap baris akan dikalikan dengan -1 untuk kasus maksimisasi. Nah, ini contoh dari data yang awal tadi saya sampaikan ya. Ini sudah kita kalikan masing-masing dengan -1 ya. Untuk contoh ya, misalnya untuk contoh karyawan 1 untuk produk 1 ya, setelah dikalikan -1 menjadi -20. K1 dikalikan dengan -1, maka produknya di sini marginnya menjadi -25. Begitu seterusnya ya hingga produk kelima. Nah, ini setiap karyawannya harus Anda kalikan ya. Penugasannya ini harus Anda kalikan setiap barisnya dengan -1. Sehingga nanti menghasilkan angka-angka seperti ini. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan cepat. Baik, setelah itu kita akan melakukan pengurangan baris ya, pengurangan baris. Nah, di sini kita coba mengurangkan ya, sambil contoh ya. Sambil contoh di sini K1
pada P1 yaitu minus 20 ya. Saya akan kurangkan dengan minus 25 ya. Kenapa minus 25? Ya, karena minus 25 ini ya merupakan angka terkecilnya ya. Jadi semakin jauh dari 0 itu maka kategorinya adalah semakin kecil ya. Maksudnya minusnya, angka minusnya semakin jauh maka dia dikategorikan angkanya terkecil. Maka di sini minus yang paling kecil itu ada di, atau angka yang terkecil ada pada angka yang terbesar ini sebenarnya ya, kalau dia plus ya, tapi kalau dalam minus dia angka yang terkecil. Maka dari itu angka yang lainnya saya harus kurangkan dengan minus 25 ya. Jadi saya ulang kembali untuk singkatnya, minus 20 dikurang minus 25, ini berarti minus kali minus jadi positif ya. Ya, minus jadi positif. Maksudnya jadinya adalah minus 20 ditambah dengan 25 karena tadi minus kali minus menjadi positif ya. Jadi minus 20 plus 25 itu hasilnya menjadi 5 ya. Jadi 5. Kemudian minus 25 kurang minus 25 ya, dia menjadi minus 25 plus 25. Jadi nilainya menjadi 0. Oke. Kemudian untuk karyawan 1 pada produk ketiga, nilai marginnya yaitu sama dengan penjualan karyawan pada aktivitas penjualan karyawan 1 untuk produk 1, yaitu di sini sama marginnya minus 20, berarti pengurangan barisnya juga sama ya. Dimana diperoleh 5 ini yaitu minus 20 dikurang minus 25 ya, minus kali minus positif, jadi minus 20 menjadi plus tadi ya, minus 20 plus 25 hasilnya adalah 5. Oke, begitu seterusnya sampai baris pertama kita selesaikan. Di sini angka pengurangan barisnya untuk karyawan 1 5, 0 ya. Saya ulang lagi, 0 diperoleh dari mana? Kan biasanya bingung ya. 0 ini diperoleh dari minus 25 dikurang minus 25 jadi 0 ya. 5 diperoleh dari minus 20 kurang 25. Seterusnya sampai selesai untuk karyawan 1. Bagaimana dengan yang lainnya? Semua langkah-langkahnya sama dengan baris pertama tadi, tidak ada perbedaan sama sekali. Saya ambil contoh dulu untuk karyawan 2 ya. Untuk karyawan 2 ini kita lihat barisnya dulu ya. Baris di sini angka terkecilnya yaitu adalah minus 30 karena ini minus yang paling besar ya. Tapi angkanya sebenarnya kecil ya. Kita kategorikan kecil karena dia jauh dari titik 0 ya. Jadi semakin jauh dari titik 0 maka dia dikategorikan semakin kecil nilainya ya. Maka kita harus mengurangkan angka-angka lainnya dengan minus 30 ini
ya, kita akan mengurangkan. Kenapa terjadi plus yang saya sampaikan tadi? Karena minus ketemu dengan minus menghasilkan positif. Ya, begitu proses. Saya kira ini sudah dipahami proses matematisnya seperti itu. Sehingga pengurangan barisnya, ya matriks pengurangan barisnya menjadi ya karena minus 30 dikurang minus 30 menjadi 0. Di sini menjadi 5 karena minus 25 ya. Minus 25 plus 30 menjadi 5. Ya. Ini 10 didapat dari minus 20 dikurang minus 30 menjadi minus 20 plus 30, sisanya yaitu 10. Begitu seterusnya ya, hingga pengurangan baris ini kita selesaikan. Oke. Ya, saya anggap pengurangan baris yang lain Anda bisa pahami dari kedua baris yang saya sudah contohkan tadi. Nah, langkah kedua ini sama dengan langkah pada proses penugasan minimisasi, yaitu pengurangan per kolom ya dilakukan dengan setiap baris pada tabel akan dipilih angka terkecil pada setiap angka pada kolom ya, akan dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Saya ulang, pengurangan per kolom yaitu setiap baris pada tabel akan dipilih angka terkecil dan setiap angka ya pada kolom tersebut ya akan dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Yang telah dipilih maksudnya angka yang telah dipilih terkecil ya pada kolom tersebut ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil hasil pengurangan per baris ya. Saya ulang, ini hasil yang kita peroleh pada penjelasan langkah pertama tadi. Ya, diperoleh, ya masih ingat mungkin tadi 5, 0, 5, 5, 5 untuk karyawan 1. Karyawan 2, 0, 5, 10, 10, 10. Begitu seterusnya sampai pengurangan baris ini ya. Diperoleh angka-angka dari hasil pengurangan dengan angka yang terkecilnya. Kemudian ini pengurangan per baris ya, yang tabel sebelah kanan ini. Kemudian coba kita lihat tabel kiri. Tabel kiri ini menggambarkan hasil pengurangan angka ya, angka terkecil pada kolom ya. Ini hasil dari pengurangan angka terkecil pada kolom ya. Baik, kalau di sini ya, kalau di sini angka terkecilnya yaitu 0 ya. Ya, 0 bisa dipilih 0 apa saja. Ya. Angka terkecilnya maksud saya di sini 0 ya. Angka terkecilnya sehingga setiap angka yang lain harus dikurangkan dengan 0 ya. Karena kebetulan ini banyak nolnya. Ya, jadinya seperti ini nanti pengurangan per kolomnya. 5 di mana diperoleh? 5 diperoleh dari 5 kurang angka terkecil 0. Jadi tetap 5. 0 diperoleh dari mana? Ya karena 0 kurang 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai nilai kolom ini kita peroleh. Sekali lagi nilai kolom ini diperoleh dari pengurangan antar seluruh angka ini dengan angka yang paling kecil. Kebetulan di sini lagi-lagi saya sebutkan angka terkecilnya yaitu 0 pada kolom P1. Nah, kita ke kolom P2 ya. Kolom P2 ini
ya. Kolom P2 ini yang angka terkecilnya juga 0, sama. Sehingga apa? Ya, hasilnya tidak jauh berbeda dengan pengurangan per kolom, karena seluruh angka pada kolom P2 ini ya harus dikurangkan dengan angka terkecil. Angka terkecilnya 0, maka hasil pengurangan per kolomnya juga sama, ya. Sama dengan data pada kolom dari pada tabel dari pengurangan per baris. Ya, coba Anda lihat lagi, ini data terakhir ya dari hasil pengurangan per kolomnya. Nah, bagaimana dengan kolom P3? Ya, kolom P3 juga mirip dengan P5 ya. Dengan kolom P4 dan P5 ya. Di sini pada kolom P3, P4, P5 kita tidak dapatkan ada angka 0 ya, kita tidak peroleh angka 0, sehingga apa, nanti nilai pengurangannya caranya berbeda ya. Baik, saya akan jelaskan di sini. Kita lihat dulu P3 ya, kolom P3. Kolom P3 kalau kita lihat ke bawah, ini angka terkecilnya yaitu 5 ya. Angka terkecilnya yaitu 5. Mau dipilih 5 yang ini atau 5 yang ini terserah, karena kebetulan sama. Dan ini angka yang terkecil ya dari kasus ini. Nah, jadi caranya adalah dikurangkan dengan angka terkecil. Berarti ini 5 dikurang 5 menghasilkan 0 ya. Kemudian 10 dikurang 5 menghasilkan 5 ya. 10 dikurang 5 menghasilkan juga 5. Oke, 10 dikurang 5 menghasilkan juga angka 5. 5 dikurang 5 menghasilkan angka 0 ya. Nah, begitu cara pengurangan per kolomnya hingga nanti didapat hasil P4, P5 juga caranya sama dengan yang saya contohkan tadi. Saya berharap ini Anda bisa pahami dengan cepat ya, mudah-mudahan. Jadi saya kira ini sudah bisa dilakukan, yaitu pengurangan per barisnya bagaimana dan pengurangan per kolomnya sudah Anda bisa pahami ya. Kita melangkah ke langkah ketiga ya. Nah, langkah ketiga ini pada kasus yang kemarin minimisasi, banyak sekali yang mempertanyakan lagi, Pak, bagaimana caranya menentukan garis vertikal atau horizontal ya. Saya mendapatkan beberapa kesulitan dalam menentukan garis vertikal atau horizontal yang melalui angka 0 ya. Di sini paling banyak kasus yang dihadapi, maksud saya kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menentukan garis vertikal atau horizontal. Jadi pada langkah ketiga, garis vertikal atau bukan dan ya. Kalau dan itu langkahnya harus vertikal dan horizontal, tapi saya gunakan di sini ada kata atau. Boleh jadi garisnya vertikal semua ya, boleh jadi horizontal semua, tergantung dari kasusnya. Jadi case by case, bukan harusnya pada setiap kasus itu horizontal, tidak seperti itu, atau garisnya harus vertikal, tidak juga seperti itu, tapi bisa jadi gabungan antara vertikal atau horizontal ya. Nah, ini angka pada tabel optimasi pertama ini diperoleh dari angka pengurangan kolom ya. Saya ingatkan sekali lagi, dari mana diperoleh angka ini? Angka ini diperoleh dari hasil pengurangan per kolom tadi. Jadi Anda tidak boleh menampilkan di optimasi pertama angka pada pengurangan per barisnya. Data yang Anda optimasi sekali lagi adalah
data hasil pengurangan per kolom. Nah, untuk kasus ini data terakhir tadi yang kita kerjakan untuk pengurangan per kolomnya. Nah, di sini saya contohkan bagaimana menghasilkan atau bagaimana menentukan garis, apakah vertikal semua atau horizontal. Nah, pada kasus ini saya coba tarik garis horizontal ya. Garis merah ini garis horizontal. Coba Anda perhatikan satu persatu garisnya. Baris pertama saya buat garis ini karena ada nolnya ya, aturannya begitu. Jadi yang ada nolnya itu dibuatkan garis. Nah, pada optimasi pertama ini saya coba dulu garis horizontal semua ya. Karena kebetulan pada setiap barisnya ada angka 0 ya, kebetulan saja. Ini case by case, saya ulang sekali lagi. Nah, bagaimana dengan baris kedua? Kenapa harus ada garis horizontal seperti ini? Karena kita lihat sini ada nolnya ya. Kenapa garis atau baris ketiga juga ada garis horizontal saja? Karena ada 0 di sini. Nah, perlu saya ingatkan ya, di sini juga ada nolnya. Perlu saya ingatkan, jika tidak ada nolnya tidak boleh ditarik garis horizontal. Kebetulan di aturannya setiap baris yang ada angka nolnya harus ditarik garis ya. Kalau posisinya kebetulan horizontal ya horizontal, kalau vertikal ya sebaliknya harus vertikal juga garisnya. Oke. Nah, Anda perhatikan semua ada angka 0 pada setiap baris, jadi saya tarik semuanya ya. Nah, setelah kita amati dengan baik ya, atau dengan teliti, coba Anda perhatikan pada tabel ini. Setelah Anda amati lebih detail, angka-angka di dalam ini ternyata masih ada angka yang angka yang belum mendapatkan angka 0 ya. Kalau cara saya seperti itu. Saya harus identifikasi angka-angka mana yang belum mendapatkan 0, walaupun garisnya itu sudah mendekati optimal. Maksudnya optimal adalah jumlah garisnya itu sama dengan jumlah barisnya. Di sini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi setelah kita lihat secara detail ke dalam, ternyata ada angka di sini yang cukup banyak belum mendapatkan 0 ya. Coba Anda perhatikan pada sel ini ya. Di sini ada 5, ada 5, 5, 5, 10, 5. Nah, Anda perhatikan pada kolom-kolom yang lain. Pada kolom yang lain ini sudah mendekati ya, angka 0-nya itu banyak ya. Seperti baris pertama ini ya. Ini garis horizontalnya sudah oke ya, karena nilai 0-nya sudah banyak. Untuk baris kedua hanya 1 ya. Baris baris ketiga juga hanya 2. Begitu pula baris keempat 2. Nah, baris kelima ini sama dengan baris pertama tadi. Di sini coba Anda perhatikan angka 0-nya ada 4 ya. Baris di atas baris pertama juga ada 4. Berarti kemungkinan besar garis horizontal baris pertama dengan baris kelima saya tidak lakukan perubahan ya. Saya tidak lakukan perubahan. Yang saya harus fokuskan adalah angka-angka yang belum mendapatkan angka 0 ya. Baik, saya ulang sekali lagi, angka yang tidak mendapatkan 0 ya.
5, 5. Ini ada lagi 5. Ya, di sini ada 5, tetapi di sini angka 0 pada kolom ini cukup banyak ya. Jadi kemungkinan harus ada garis vertikal di sini. Ya, karena angka 0-nya banyak. Sedangkan baris ini ya angka 0-nya hanya 1, yaitu pada bagian ini. Nah, kemungkinan ini harus kita perkecil lagi menjadi 0 ya. Bagian lainnya ini juga ya. Baris ketiga 5, 5 dan 5. Kemudian baris keempat di sini juga ada 10, 5 dan 5. Ya. Jadi masih ada angka yang belum optimal ya, optimal karena belum mendapatkan angka terkecil yaitu 0. Jadi ketika kita sudah lakukan ini belum optimal, walaupun saya stressing lagi sedikit, garisnya sudah sama dengan baris ya, garis horizontalnya sudah sama dengan baris, tetapi ternyata angka di dalamnya belum optimal atau belum banyak angka terkecilnya. Jadi kita harus lakukan perlakuan lagi kembali. Caranya kita menuju ke langkah keempat. Semua angka di luar dari garis itu harus dikurangi dengan angka terkecil di antara semua angka yang ada. Ya. Jadi kita harus kurangi dengan angka terkecil yang di luar garis. Nah, di luar garis itu bagaimana maksudnya? Seperti ini. Ya. Baik, di sini saya perlu sampaikan kepada Anda ya, Anda perhatikan. Pada tabel yang di sebelah kiri ya, ini tabel yang saya peroleh angkanya masih yang tadi ya, ini angka masih yang angka tadi. Kalau tabel yang tadi garisnya itu semua horizontal ya. Perlu saya ingatkan di sini, jika kita kembali ke tabel yang tadi, semua garis merahnya itu posisinya horizontal, tetapi tidak optimal karena ada angka-angka yang tersembunyi belum mendapatkan angka terkecil yaitu 0. Jadi kita harus lakukan tes optimasi yang kedua. Nah, caranya seperti ini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kemungkinan besar garis horizontal baris pertama dengan baris kelima itu tidak saya ganti, tidak saya rubah. Ternyata betul ya. Di sini pada tabel optimasi kedua saya tidak lakukan perubahan. Yang saya lakukan perubahan adalah baris kedua, baris ketiga, baris keempat, garis horizontalnya saya rubah menjadi ya vertikal. Caranya adalah saya identifikasi yang mana kolom yang mana kolom menampilkan angka 0 yang paling banyak. Nah, setelah saya teliti, ternyata kolom produk pertama ini ada banyak nolnya. Jadi saya garis vertikal di sini. Karena angka 0-nya banyak dibandingkan dengan kolom 2, 3, dan 5. Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, sedangkan kolom kedua saya tidak tarik garis karena di sini ada angka-angka yang belum mendapatkan angka terkecil yaitu 0. Jadi saya tidak boleh tarik garis vertikal. Begitu pula P3 saya tidak tarik garis. Sebaliknya untuk P4 ya, untuk P4 saya tarik garis vertikal juga sama dengan P1. Kenapa? Karena ternyata angka 0-nya di sini lebih banyak dibandingkan dengan angka pada kolom-kolom lainnya. Ya. Jadi saya tarik garis vertikal di sini. Untuk P5 saya tidak tarik lagi karena ada angka yang belum optimal di sini atau belum mendapatkan angka 0. Ya. Di sini ya, saya
tampilkan di sebelah kanan ini hanya ilustrasi saja, tambahan bahwa background yang warnanya beda ya. Ini 5, 0, 5 dan 0 ini adalah angka yang berada di perempatan ya, atau persilangan. Ya, ini angka-angka di posisi persilangan. Nah, aturannya itu sama dengan yang tadi, kita harus tambahkan nanti. Ya, ini akan lebih jelas pada penjelasan berikutnya. Hanya pada kesempatan ini saya berikan warna berbeda kepada Anda agar Anda harus hati-hati. Setiap ada angka persilangan itu harus ada perlakuan khususnya, yaitu ditambahkan dengan angka yang kita lakukan pengurangan di luar daripada garis. Oke, jadi sengaja saya tampilkan di sini background warnanya agak berbeda karena ini adalah angka di daerah persilangan antara garis vertikal dan horizontal, atau angka-angka yang berada di perempatan garis antara horizontal maupun vertikal. Oke. Nah, langkah kelima ini adalah semua angka yang dilalui dua garis atau angka yang berada di perempatan garis akan ditambah dengan angka yang sama, yaitu angka yang dipilih pada langkah pertama. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini tabel hasil optimasi yang ketiga. Ya, sedangkan ini adalah tabel yang saya ambil dari penjelasan saya sebelumnya. Ya. Ambil dari penjelasan saya sebelumnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah tabel optimasi, ya, tabel optimasi. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya sudah banyak yang mendapatkan angka 0 ya. Nah, misalnya di sini pada karyawan 2 P2 itu menghasilkan 0. Kenapa? Karena kita sudah lakukan pengurangan. Ya, langkahnya itu kita harus lakukan pengurangan di luar dari garis. Ini tadi ada garis horizontal, di sini ada vertikal. Ya, pada langkah selanjutnya ini ya, sebelumnya kita di sini sebenarnya ada garisnya. Ya, ada garisnya. Ini juga ada garis vertikal di sini. Kemudian di sini horizontal. Nah, angka yang backgroundnya putih inilah angka yang harus kita lakukan perlakuan. Perlakuannya apa? Kita harus kurangkan dengan angka yang terkecil. Ya, saya ambil contoh ya. K2P2 5. Tolong Anda perhatikan. 5 ya. 5 karena kita perhatikan angka yang tidak terkena garis atau di background putih ini yang terkecil memang 5 ya. 5. Jadi kita kurangkan 5 dengan 5. Jadi mendapatkan nilai 0 ya. 5 kita kurangkan dengan 5 mendapatkan angka 0 ya. 5 dikurangkan dengan 5 mendapatkan angka 0. 5 dikurang 5 mendapatkan angka 0. 10 ya, 10 ya, karena ini angka terbesar di luar garis sepertinya ya. 10 dikurang 5 mendapatkan angka 5. Oke. Kemudian 5 kurang 5 sama dengan 0. Nah, begitu pula untuk perlakuannya angka-angka ini sehingga menghasilkan angka ini ya. Pada tabel optimasi ketiga ini ya. Sekali lagi ini 5555 menjadi 000 karena semua angkanya dikurangkan dengan angka terkecil yaitu 5. Jadi hasilnya 0 ya. Baik. Jadi saya sudah jelaskan bagaimana prosesnya. Proses selanjutnya Anda perhatikan di sini yang harus Anda fokuskan yaitu tadi ya. Ini saya sengaja
Saya ulang lagi, saya sengaja tampilkan menggunakan warna yang berbeda karena ini angka pada persilangan antara garis horizontal dan vertikal ya. Di mana angka ini ketika kita sudah lakukan pengurangan dengan angka terkecil yang tidak terkena garis ini atau yang putih background ini, angka yang pada kotak putih ini, maka angka pengurangan pada kotak-kotak ini yang putih itu harus kita tambahkan pada angka-angka di daerah persilangan ya. Ini daerah persilangan. Oke. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, misalnya kita ambil contoh di karyawan 1 pada P1. Di sini tadi 5 ya, 5. Karena angka yang kita gunakan pengurangan itu 5, berarti kita harus tambahkan. Ya, aturannya begitu ya. 5 ditambah 5 menjadi 10. Oke. Sedangkan di sini 0 ditambah 5, karena angka yang digunakan sini tadi 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Di sini 0 ditambah 5 sama dengan 5 ya. Kemudian di sini 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi ini adalah tabel optimasi ketiga. Oke, di mana sudah berubah angka-angkanya. Di sini ada 10, 5, 10, 5. Dari tadi angka pada daerah persilangan harus ditambahkan dengan angka terkecil yang menjadi angka yang pengurangan di daerah yang tidak terkena garis vertikal maupun horizontal. Oke. Nah, setelah kita dapatkan tabel optimasi yang sebelah kiri ini, kita lakukan lagi analisa yang terakhir. Coba kita tarik garisnya. Ya, coba kita tarik garis vertikal, horizontal ya. Horizontal, kebetulan saja ini case-nya sekali lagi. Ini bukan contoh untuk berlaku ke kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus yang lain bisa jadi ada vertikal digabung dengan, maksud saya ada garis vertikal digabung dengan garis horizontal. Di sini tidak ada. Ya. Bukan berarti bahwa jika Anda mengerjakan kasus lain, garis vertikalnya tidak ada harus horizontal seperti ini, tidak ya. Saya tekankan sekali lagi tidak demikian. Ini hanya mengacu kepada kasus yang saya bahas pada kali ini. Kenapa saya tekankan berkali-kali? Karena beberapa mahasiswa kemarin banyak bertanya mengenai penempatan garis ini. Jadi saya ingatkan berkali-kali agar tidak terjadi pemahaman yang pemahaman yang keliru ya. Kalau mau maaf saya sampaikan seperti itu ya. Jadi lanjut kita ke kasus ini. Ada tabel optimasi ketiga ini sepertinya jumlah garisnya itu sudah sama dengan jumlah barisnya. Yang mana dihitung yaitu ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Kebetulan kasus pada maksimisasi ini juga karyawannya hanya 5 pada produk 5 ya. Jadi ini P produk, sedangkan K ini adalah karyawan. Oke. Nah, kita akan lanjut ke langkah yang terakhir ya. Langkah terakhir adalah kita harus melakukan pengetesan. Apakah jumlah garis yang melalui 0 itu sama dengan jumlah baris ya. Angka ke-6 tadi, mohon maaf, saya sudah sampaikan bahwa jumlah barisnya
maksudnya jumlah baris sudah sama dengan jumlah garis yang melalui 0 ya. Jadi kita tidak akan lagi lakukan pengurangan. Nah, kita tidak akan lakukan lagi pengurangan karena angkanya sudah optimal ya. Kita tidak akan lakukan lagi pengurangan karena angka yang melalui 0 sudah sama dengan jumlah baris yang ada. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin menempatkan karyawan yang tepat untuk memasarkan produk. Gimana caranya? Kita butuh rekomendasi dari data awal. Ini data awal kita, di mana setiap karyawan itu mampu masing-masing menjual produk ya, dan menghasilkan margin keuntungan yang ada pada tabel ini ya. Jadi saya ulang, ini adalah margin keuntungan yang diestimasi oleh suatu perusahaan jika menempatkan 5 karyawan pada 5 produk ya. Jadi ini margin maksud saya margin yang diperoleh oleh setiap karyawan pada setiap produk. Kita butuhkan ini untuk pengambilan keputusan ya. Nah, pada tabel sebelah kanan ini adalah keputusan terakhir kita untuk menempatkan karyawan-karyawan tersebut untuk melakukan penjualan pada produk-produk tertentu. Karena masing-masing karyawan memiliki keahlian pada penjualan produk-produk tertentu. Nah, untuk karyawan pertama, kalau kita balik lagi ke data awal marginnya di sini, sepertinya kita akan pilih untuk menjual produk 2. Kenapa demikian? Karena marginnya lebih besar. Ya. Marginnya lebih besar. Nah, kebetulan juga di sini angkanya 0. Ya, kita peroleh. Jadi kita akan tetapkan saja jika karyawan 1 kita mau tempatkan untuk menjual produk, itu si karyawan 1 ini harus menjual produk 2 karena margin yang akan diperoleh sebesar 25. Sedangkan kalau karyawan 1 ini menjual produk-produk yang lain, itu marginnya tidak terlalu besar ya. Karyawan 1 akan menghasilkan margin yang besar pada produk 2, makanya ditetapkan di sini. Sudah saya kasih background warna tertentu ya. Ini menandakan bahwa K1 harus menjual produk B2. Oke. Nah, perlu Anda ingat catatannya di sini, ketika kita sudah tetapkan karyawan 1 menjual produk 2, maka karyawan lain tidak boleh lagi menjual produk yang sama. Ya, itu asumsinya untuk model penugasan ini. Ya, bisa Anda lihat bagaimana penempatan warna-warnanya. Ya, nanti saya akan jelaskan supaya lebih detail. Oke. Nah, K1 sudah selesai. Kita menuju ke karyawan 2. Kita analisa kembali lagi data awal kita. Ya, data awal kita untuk K2 ini ya, kita ambil keputusan di area P3 ya. P3.
P3 ini ya. Kita ambil keputusan di sini. Kalau ada yang menanyakan kenapa tidak diambil keputusan di 30 saja ya. Di sini juga kan angkanya 0 ya. Angkanya 0. Perlu saya tekankan di sini ya, ini case by case ya, case by case. Jika menghadapi kasus seperti ini, kebetulan juga angka terkecilnya 0 ya, bisa kita gunakan karena penempatan ini, penempatan karyawan pada penjualan produk di sini kita harus tekankan yang mendapatkan angka 0. Bisa Anda lihat di sini saya tidak tempatkan karyawan pada kotak atau sel tabel yang memiliki angka lebih dari 0 ya. Di sini saya tidak tempatkan misalnya K5 ke P4 karena ada angka besar di sini lebih daripada 0. Begitu pula K4 ke P2 ya, dan seterusnya. Oke, saya lanjut saja. Karyawan kedua ya, saya asumsikan harus mengerjakan harus melakukan penjualan untuk produk ketiga. Walaupun karyawan-karyawan lain, maksud saya walaupun maaf ya, karyawan kedua ini juga bisa menghasilkan hal yang besar pada penjualan produk satu. Ya, saya tempatkan di sini. Lagi-lagi kebetulan angkanya 0 ya. Saya sudah tempatkan. Jadi karyawan 1, karyawan 2 sudah ditempatkan untuk menjual produk. P2 untuk karyawan 1 dan P3 untuk karyawan kedua. Selanjutnya untuk karyawan ketiga, saya melakukan analisa lagi dulu data awalnya. Karyawan ketiga, karena tadi P2, P3 sudah selesai dikerjakan, saya ingin mendapatkan margin 25 di sini ya, karena kebetulan di sini angka yang saya peroleh dari tadi hasil penugasan dengan metode ini mendapatkan angka 0 di sini, berarti asumsinya adalah karyawan 3 bisa saya tempatkan untuk menjual produk keempat ya. Selanjutnya karyawan keempat itu saya tempatkan untuk menjual produk pertama karena ya marginnya cukup besar, 30. Oke, 30. Kebetulan di sini angkanya 0. Jika angkanya di sini 5, tentu saya akan tempatkan di tempat yang lainnya, atau penugasan ini akan bergeser lagi atau berubah ya. Jadi untuk sementara K4 menjual produk 1, K3 menjual produk 4, K2 menjual produk 3, dan K1 menjual produk kedua. Nah, yang terakhir atau karyawan terakhir K5 ya. Saya kembali ke data awal. Semua produk ya, mulai dari produk 1 sampai produk 4 sudah dialokasikan ke beberapa karyawan, maka tidak ada pilihan lain, dan kebetulan ya marginnya ya agak cukup besar ya, kurang sedikit dari margin ketika karyawan 5 ini mengerjakan produk menjual produk 1 dan produk 2. Nah, karena sudah tidak ada pilihan lain, kebetulan juga angkanya 0 di sini, maka karyawan 5 ditempatkan untuk menjual produk kelima. Jadi penempatan karyawan dalam melakukan penjualan berdasarkan data margin sudah saya lakukan ya. Saya harap Anda bisa mengerjakan juga untuk kasus-kasus yang lain. Nah, terakhir kesimpulannya adalah
K1 menjual produk P2, K2 atau karyawan 2 menjual produk P3, karyawan 3 menjual produk 4, dan karyawan 4 menjual produk 1, serta K5 atau karyawan 5 menjual produk P5. Jika karyawan ini kita tempatkan pada posisinya masing-masing, ya, pada posisi ini maksud saya, maka margin yang diperoleh adalah 125. Ya, dari mana dapatnya angka ini? Dari mana mendapatkan angka ini? Ini diperoleh dari hasil penambahan pada tabel awal. Ya, Anda bisa melihat di sini P1 itu pada K4 berapa angkanya, ya. Kemudian Anda tambahkan dengan yang di sini, Anda tambahkan kemudian dengan yang di sini, angka margin data awalnya, Anda tambahkan lagi di sini, dan Anda tambahkan di sini. Totalnya yaitu 125 juta, ya, untuk kasus ini. Oke. Untuk lebih jelasnya juga prosesnya sama dengan minimisasi. Anda bisa bisa melihat kembali video saya sebelumnya untuk mendapatkan angka ini mirip atau sama langkah-langkahnya. Hanya kalau maksimisasi, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi menempatkan karyawan harus pada posisi di mana perusahaan akan mendapatkan margin keuntungan yang besar, beda dengan minimisasi. Oke, semoga penjelasan saya yang cukup panjang, ya, saya lihat cukup panjang ini bisa memberikan nilai tambah buat Anda mengenai materi model penugasan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat Anda dalam mengetahui langkah-langkah model penugasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe.